banyak banget gue temuin di beranda video gue tentang bagaimana caranya menjadi YouTube pemula. Banyak lah. Salah satunya bagaimana cara dapetin subscriber yang cepat dalam beberapa hari mungkin, atau cara mendapatkan jam tayang dengan cara yang instan. Pertanyaannya adalah, kalau kita dapetin subscriber dengan cara yang instan, atau beli mungkin, atau klik ini mungkin, apakah di kemudian hari itu ada manfaatnya bagi kita? Jadi gini, menurut gue jadi gini, kalau kita cari cara instan untuk dapetin jam tayang mungkin, cari cara instan buat dapetin subscriber mungkin, gua rasa itu nggak buat kita berkembang. Gua rasa mungkin akun kita cepat dimonet mungkin, tapi kan itu belum tentu video kita nantinya bakalan ditonton orang kan, karena kita cara audiensnya atau penontonnya, subscribernya nggak follow kita atau nggak subscribe kita, karena memang dia pengen nonton kita, karena memang dia nggak pengen subscribe kita gitu. Gua rasa sih kalau dengan cara-cara yang begitu, tutorial yang diajarin para orang di sini dengan cara begitu, sebaiknya sih sasat jangan dilakuin menurut gua. Karena menurut gua cara yang tepat untuk bikin next card, naikin akun kita atau channel kita, ya dengan cara bikin konten aja. Konten yang memang disukai sama orang. Mungkin kita bikin satu, habis itu kita lihat, kita bikin dua, kita lihat di mana yang disukai orang dan yang mana yang nggak disukai orang mungkin. Biarkan mereka tumbuh secara organik pokoknya. Mungkin yang perlu kita pelajari ya cara ngambilnya videonya, cara editingnya, mungkin tutorial yang begitu mungkin nggak apa-apa gitu. Tapi kalau cara instan dapatin follower dengan cara ini, dengan cara itu, kalau bukan dengan cara bikin konten yang baik, kayaknya menurut gue pribadi itu nggak perlu diikutin sebenarnya. Karena buat apa? Yang banyak tapi yang nontonnya juga nggak ada. Kita curi jam tayang bukan karena orang yang pengen nonton, karena video itu menarik dan relevan buat mereka dan pengen mereka ikutin. Kalau itu nggak kita dapat dengan cara curang, kayaknya juga buat apa kan? Kita nanti pengennya kan akunnya berkembang, karena ya orang memang suka sama video kitanya, bukan karena orang yang pengen pengen kita pengen dapetin secara instan kan. Toh berarti akun kita juga nggak berkembang kan. Jadi buat gua ya, sebaiknya kita mulai aja dulu dengan apa yang ada. Ya mungkin peralatan kita nggak cukup, mungkin mungkin kita belum bisa bikin YouTube dengan produksi yang benar gitu, nggak pakai kamera yang proper mungkin, atau belum pakai mikrofon yang baik mungkin, ya dengan apa adanya aja. Ya atau mungkin kita juga perlu pasang target mungkin. Mungkin gue pengen coba nge-YouTube dalam jangka setahun, dan itu harus monet, sambil kita belajar sharing video yang kita upload. Gak apa-apa lah dulu kualitasnya mungkin belum baik, nanti kita belajar dari kuantitas yang kita bikin. Dari semua video yang kita bikin, yang mana sih yang paling banyak penontonnya, mungkin kita lanjutin yang itu. Menurut gue sih cara satunya bikin bikin konten atau nge-YouTube kayaknya itu doang. Gue udah perhatiin mungkin 2 sampai 3 bulan ini banyak banget yang ngajarin kayak gitu, dan gue kayaknya gue pengen mencoba bikin YouTube tapi dengan cara yang upload video aja, bukan cara klik ini dan masuk ke sini, nanti nanti followernya nambah dalam dalam beberapa hari dapat 1.000 subscriber gitu. Bukan karena orang bukan orang subscribe kan lihat videonya, tapi dengan cara yang lain gitu. Buat gue itu kayaknya nggak perlu diikutin. Itu cara nambah jam tayang
yang re-upload mungkin kayaknya itu juga nggak perlu diikutin lah ya. Gue udah coba juga kayaknya itu sulit men bikin karya penuh usaha, kayaknya nggak baik juga kalau kita buat upload sembarangan juga kan ya. Dan buat teman-teman yang mulai coba YouTube juga, kan gue juga baru coba YouTube nih, paling paling yang subscribe baru 30 ini. Dan ini bulan pertama gue coba YouTube sebenarnya, dan gue pengennya nanti tuh di akhir tahun udah sampai 1000 ya subscribe lah. Jadi teman-teman yang nonton video ini nggak apa-apa di subscribe kalau memang relate sama teman-teman dan memang pengen lihat konten selanjutnya, nggak apa-apa. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, biarkan channel ini berkembang karena secara organik memang pengen lihat kontennya. Terus gue juga butuh saran sih, gimana sih caranya ngomong di depan kamera eh, lebih lancar, mungkin nggak terbata-bata kayak gini. Gue belum nulis script sebenarnya, apa yang gue omongin gue langsung pasang aja kameranya di tripod, habis itu gue ngomong. Tapi banyak juga orang lain, jangan jangan freestyle kayak gini lah katanya, karena mungkin lebih nulis script yang lebih baik, mungkin lebih oke gitu, biar biar jelas, biar biar nggak yang diomongin biar nggak ngambang. Mungkin konten selanjutnya gue bakalan nulis script biar nggak yang gue omongin itu biar nggak terlalu ngambang lah, biar jelas terstruktur. Mungkin ada bagian satu, ini topiknya, dan ini penjelasan penjelasan masalahnya mungkin, dan ini konklusinya. Mungkin kita bakal bikin konten yang seperti itu ya, mungkin itu lebih baik juga. Tapi gue belum tahu sih needs apa atau tema apa yang bakalan gue bawain sebenarnya. Gue juga nggak banyak pengetahuan, mungkin bercerita aja atau menolong aja mungkin. Posisi gue di rumah makan, mungkin gue bisa share soal makanan nantinya, atau soal yang lainnya mungkin bisa jadi juga. Dan gue harap sih seiring berkembangnya kemampuan gue untuk ngomong di kamera, dan seiring juga berkembangnya konten-konten yang gue bikin, semoga gue berkembang lebih baik aja, dan teman-teman juga bisa belajar dari apa yang gue buat. Apakah kita melakukan tip dan trik yang diberikan edukator cara instan itu, atau kita mulai aja bikin video. Nah, karena gue juga yakin sih video pertama kita pasti jelek kan, orang kita baru bikin kan ya. Gue lakuin secara original aja sepertinya. Kalau di follow di subscribe alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita mulai aja dulu, semoga apa yang kita mulai bisa berbuah hasil yang baik. Nggak sih teman-teman, ada nggak sih yang usia 30-an baru mulai bikin YouTube dan nggak punya basic apa-apa, dan bukan siapa-siapa, bukan black figure, bukan bukan yang udah dikenal di platform sebelumnya mungkin, dan nggak punya apa-apa, cuma warga sipil biasa aja yang pengen mencoba di usia 30 kan, mungkin udah sedikit terlambat dan nggak punya latar pendidikan yang baik. Apakah masih punya tempat di hati orang di di YouTube, di masyarakat? Ya gue cuman pengen tahu hal itu. Semoga video ini bukan cuma ini aja, semoga nanti ada video konten-konten selanjutnya. Makasih yang udah tonton. Dah.